Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Fadil Bio Channel. Nah teman-teman, kali ini saya mau sharing mengenai pengalaman memelihara reptil. Ya, jadi di video-video sebelumnya tentu kalian sudah melihat ya bagaimana keseharian saya berinteraksi dengan exotic pets animals. Ya, jadi hewan piaraan saya banyak reptil. Kemudian dalam memelihara pun tentu tidak luput ya dengan berbagai kisah, termasuk mungkin kisah-kisah yang kurang mengenakan ya. Nah, salah satunya saat saya tergigit piaraan sendiri gitu ya. Nah, jadi perlu dipahami adalah jangan salahkan hewannya, karena memang hewan yang dipelihara itu sifatnya liar, kemudian tentunya responnya terkadang berbeda-beda, terutama saat kondisi dia sangat lapar gitu ya. Nah, seperti apa kisahnya? Jangan lupa sebelum kita lanjutkan, klik tombol subscribe dan tekan loncengnya untuk dukung terus channel ini, dan like, comment, dan share juga videonya. Oke, selamat menyaksikan. Nah teman-teman, pengalaman buruk yang pernah saya hadapi ya yaitu tergigit hewan peliharaan sendiri. Kenapa bisa tergigit? Ya saat itu ya saya punya Piton reticulatus ya, sanca batik. Kemudian kondisinya lapar. Saat itu umurnya sekitar 2 tahun dengan panjang hampir sekitar 3 meter dan kondisinya lapar. Karena memang selama beberapa hari, jadi ular itu siklus makannya tidak menentu ya teman-teman ya. Kalau kita push dia makan terus menerus, dia akan sanggup untuk makan sampai ya badinya, seluruh tubuhnya penuh dengan makanan gitu. Dia bisa menggembung, bertambah volume hingga berlipat-lipat. Nah, pada kondisi sekitar mungkin semingguan atau 2 mingguan, di mana feeding responnya sudah mulai tumbuh lagi, rasa laparnya sudah mulai tumbuh lagi, dan saya waktu itu akan memberikan makan. Sialnya pada saat saya membuka kandang, sebenarnya sebelumnya dia sudah menunjukkan tanda-tanda yang aktif ya, jadi feeding responnya sangat tinggi, sangat agresif. Nah sialnya adalah, jadi saya selalu memberikan dia makan itu potongan ayam, kadang satu ayam utuh, atau sebagai cemilannya saya berikan kepala ayam. Sialnya adalah waktu saya memberikan makanan ya, saat saya menjepit kepala ayam tersebut, potongan kepala ayam tersebut jatuh tepat di bagian kaki. Nah, dan ular itu pasti ular itu adalah salah satu hewan yang kurang baik di penglihatan, jadi dia menggunakan organ Jacobson atau lidahnya itu digunakan untuk diteruskan ke organ Jacobson untuk meneruskan rangsangan berupa bau ya, berupa panas juga. Jadi dia mungkin dalam kondisi yang lapar sulit untuk membedakan mana yang bukan makanan dengan makanannya. Apalagi kondisinya waktu itu makanannya jatuh ke kaki, tentu kaki menjadi bau amis gitu ya, bau makanan sendiri. Nah sialnya ya akhirnya kaki saya tergigit, jadi sampai taringnya itu tertinggal menancap di kalau tidak salah kaki sebelah kiri ya, kalau tidak salah. Nah tertancap di sana ya, ada videonya ya, silahkan lihat videonya. Dan lukanya cukup dalam, pendarahannya cukup banyak ya, karena perlu teman-teman ketahui, ular piton bukanlah ular yang berbisa, namun dia memiliki gigi yang namun dia memiliki gigi yang seperti kait. Jadi dia mengait ke arah dalam. Ketika dia menggigit mangsanya, dia akan menusuk, kemudian mencongkel daging ya, atau tubuh mangsanya, sehingga saat ditarik itu OPK-nya semakin parah begitu. Jadi otomatis pendarahannya menjadi hebat. Apalagi waktu itu di kaki itu terkena pembuluh arterinya, jadi cukup pendarahan cukup hebat. Namun ya karena cepat ditangani, cepat ditekan, pendarahannya akhirnya bisa tidak terlalu lama ya pendarahannya. Nah teman-teman, jadi yang perlu saya edukasi di sini adalah, ingat, saat kita memelihara reptil tidak sama sifatnya seperti hewan kesayangan lainnya seperti anjing atau kucing.
mereka mungkin bisa dilatih untuk mengenali ownernya atau kipernya sehingga mungkin jinak. Tapi reptil tidak seperti itu ya. Kalau mungkin reptil yang dikatakan jinak adalah reptil yang mungkin terbiasa berinteraksi dengan manusia dengan catatan dia dalam kondisi yang cukup makan, tidak dalam kondisi yang lapar atau tidak sedang dalam masa birahi. Ya, jadi teman-teman, perilaku agresif dari reptil atau hewan eksotik lainnya terkadang ditentukan oleh dua faktor tadi, antara lapar atau dia birahi. Jika dua faktor tersebut tercukupi, insya Allah ya semuanya akan aman-aman saja. Ya, ditambah lagi dengan kita sering berinteraksi dengan dia. Nah, jadi kalau teman-teman berhati-hati jika ingin memelihara, dan mungkin bisa dipikirkan kembali jika ingin memelihara exotic pets, contohnya ular gitu ya. Jadi ada resiko-resiko yang demikian. Jadi tidak melihara ular cantik enak, tidak gitu ya. Tapi itu perlu dipahami. Dan yang terpenting lagi adalah teman-teman, saat kita tiba-tiba diserang, ya tidak sengaja ya konteksnya, kalau dari cerita saya, jadi kalian bisa lihat di video saya, yang perlu kita lakukan saat kita mengalami atau terjebak di kondisi seperti itu adalah, pertama, ya jangan panik. Yang kedua, amankan dulu hewan tersebut. Ya, kadang orang kalau sudah panik, dia tidak bisa berpikir secara jernih, langsung panik, kemudian mungkin dia menyelamatkan diri, pergi begitu saja, hewannya ditinggal. Nah, resikonya apa? Bisa saja hewan tersebut lepas. Kalau dia buas, ya dia akan kemana-mana ke lingkungan sekitar kita ya. Mungkin bisa melukai hewan atau orang lain. Itu berbahaya. Jadi satu, jangan panik. Yang kedua, selamatkan hewan piaraan kita tersebut. Kandangin dulu ya, pindahin dulu ke tempat aman. Nah, yang terakhir baru urus nih cedera kita. Kalau kita bisa urus sendiri, contohnya di video saya ini, saya lakukan pencucian dulu. Kenapa saya cuci? Karena mulut hewan ya itu pasti kotor. Mulut manusia pun juga kotor sebenarnya ya teman-teman. Cuman karena ular tersebut makannya dalam makanan mentah, tentu bakterinya mungkin lebih banyak. Jadi saya harus cuci dulu. Saya cuci dengan air yang mengalir ya. Kita cuci dengan air yang mengalir, kita bersihkan. Kalau perlu dipencet dulu darahnya, dari darah kotor mungkin yang sudah menggumpal di sana. Selanjutnya ya bisa kita berikan antiseptik. Bisa kita berikan alkohol 70%, kemudian bisa kita kasih obat merah gitu ya. Nah, setelah dilakukan perawatan luka, ya dicek ya, diobservasi apakah penanganan secara mandiri cukup untuk mengatasi trauma tersebut, cedera tersebut atau tidak. Jika tergolong parah, ya jangan segan-segan untuk hubungi dokter. Apalagi hewan yang menggigit itu adalah hewan-hewan yang memiliki racun atau bisa, teman-teman. Ya, jadi sekian dulu sharing pengalaman saya selama memelihara reptil, khususnya ular. Semoga bermanfaat, dan agar channel ini terus berkembang, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi, serta like, comment, and share video-videonya. Terima kasih ya teman-teman. Jika ada pengalaman-pengalaman yang pernah kalian rasakan selama memelihara exotic pets, ya silahkan tulis di kolom komentar ya. See you!